Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan kali ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru, Bapak Ibu honorer setanah air di mana saja berada. Tentunya Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan. Terkait dengan apa yang telah dijanjikan oleh Pak Prabowo Gibran sebelumnya di masa-masa kampanye mengenai apa yang akan didapatkan oleh para guru dan honorer di tahun 2025. Nah, terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu, sejak pelantikan Pak Prabowo Gibran pada tanggal 20 Oktober beberapa waktu lalu, ternyata beberapa pihak mengingatkan bahwa ada 5 janji Pak Prabowo Gibran kepada Bapak Ibu guru. Salah satunya gaji naik, kemudian guru honorer menjadi aparatur sipil negara. Terkait dengan informasi ini Bapak Ibu, mari kita simak berikut ini terkait dengan penjelasan mengenai informasi gaji naik dan guru honorer menjadi ASN. Ikuti informasi yang sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pikiran rakyat. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan 5 janji Prabowo Gibran untuk Bapak Ibu guru, apa saja hal tersebut? Pertama, menyediakan beasiswa bagi putra-putri petani, para nelayan, para guru, dan buruh untuk melanjutkan jenjang pendidikan S1 hingga S3. Janji yang kedua yang telah dipaparkan oleh Pak Prabowo Gibran, yaitu memberlakukan upah minimum untuk kategori guru swasta, PAUD, madrasah, dan yayasan. Ini artinya Bapak Ibu, Bapak Prabowo Gibran menerapkan keadilan terkait dengan perhatian pendidikan, tidak hanya melulu di negeri, terbukti dengan janji yang kedua, yaitu pemberlakuan upah minimum untuk kategori guru swasta, PAUD, madrasah, dan yayasan. Nah, ini artinya demi meningkatnya kesejahteraan para guru di sekolah swasta. Janji yang ketiga yang telah dipaparkan oleh Pak Prabowo Gibran, yaitu meningkatkan kesejahteraan dosen, para peneliti, para penyuluh, serta memberikan akses yang mudah bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan dengan meningkatkan ketersediaan daya tampung perguruan tinggi, standarisasi kualitas, dan mempermudah akses masuk perguruan tinggi. Karena satu hal ini juga sering ditemui kesulitan oleh masyarakat dalam arti para lulusan untuk menembus perguruan tinggi oleh karena berbagai persyaratan dan ketentuan yang diberlakukan selama ini untuk bisa tembus belajar di perguruan tinggi. Janji yang keempat, yaitu mengangkat guru honorer secepatnya secara berkala dan tenaga honorer kategori 2 menjadi aparatur sipil negara. Ini juga adalah hal yang dinanti-nantikan seluruh honorer supaya nasibnya itu bisa meningkat. Tentunya sangat mengharapkan para honorer ini bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik dengan status pegawai negeri sipil atau PNS, maupun dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Janji yang kelima yaitu menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama para guru, para dosen, dan tenaga kesehatan, para TNI Polri, dan para pejabat negara. Diketahui 4 poin pertama masuk dalam aspek memperkuat pendidikan, sains, dan teknologi. Yang ada di Asta Cita 4, diketahui Asta Cita tersebut berbunyi, memperkuat pembangunan sumber daya manusia atau SDM, memperkuat sains, memperkuat teknologi, memperkuat pendidikan, memperkuat kesehatan, memperkuat prestasi olahraga, memperkuat kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, para pemuda, dan penyandang disabilitas. Ini juga adalah merupakan satu program Pak Prabowo Gibran ketika sudah menjadi presiden dan wakil presiden. Poin terakhir atau kelima adalah
satu di antara 8 program hasil cepat terbaik, di mana program makan gratis atau yang sudah diganti menjadi makan bergizi gratis. Masuk di dalamnya berikut daftar 8 program tersebut. Pertama, memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Yang kedua, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam 5 tahun, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. Yang ketiga, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Hal ini Bapak Ibu diungkapkan setelah pelantikan Pak Prabowo dan beliau mengatakan bahwa Indonesia siap menjadi lumbung pangan dunia. Berikutnya, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. Yang kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Yang keenam, menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan, TNI Polri, dan para pejabat negara. Yang ketujuh, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai atau BLT, dan menyediakan rumah-rumah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan. Yang kedelapan, mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto atau PDB ke 23%. Nah, demikian informasi Bapak Ibu mengenai 5 janji Pak Prabowo Gibran untuk guru yang berada di lingkup pendidikan. Deretan kampanye tersebut bisa ditagih realisasinya setelah keduanya dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 karena mereka dijadwalkan menjabat sebagai presiden dan wakil presiden sampai tahun 2029 mendatang. Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu honorer, tentunya ini adalah merupakan satu kabar gembira kepada seluruh para pendidik, para dosen, para tenaga kesehatan, para penyuluh. Demikian para TNI Polri di mana saja berada, para pejabat negara tentu kemungkinan juga adalah para pensiunan. Biasanya kalau gaji para ASN yang meliputi pegawai negeri sipil, para P3K, demikian dengan para TNI Polri naik, maka para pejabat negara dan para pensiunan juga akan mendapatkan kenaikan gaji sebagaimana nantinya yang akan diterapkan ketika sudah diumumkan mengenai kenaikan gaji ini oleh Pak Prabowo Gibran setelah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, tentunya mengenai beberapa janji yang telah disampaikan, kita yakin ya bahwa memang Pak Prabowo Gibran akan merealisasikan hal ini. Kita buktikan pada saat Pak Prabowo berpidato seusai pelantikan, beliau pidato berapi-api terkait dengan apa dan bagaimana mengenai program yang telah disusun selama ini, dan itu adalah satu penantian kita bersama supaya menjadi satu kenyataan. Demikian informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mari kita doakan kiranya kepemimpinan Pak Prabowo Gibran berjalan sebagaimana mestinya dan kiranya menjadi berkat kepada seluruh rakyat Republik Indonesia demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Demikian dengan program panjang untuk Indonesia menjadi Indonesia emas beberapa tahun ke depan. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.